jasmani, secara fisik. Ya. Selanjutnya mental dan sosial. Jadi ingat-ingat ya, konsep sehat. Konsep sehat itu ada sehat jasmani, sehat mental, dan sehat sosial. Tidak hanya sehat jasmani saja, tidak hanya sehat fisik saja, tapi juga sehat mental dan sehat sosial. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kelihatannya sepele gitu ya, tapi ini masuk dalam domain sehat. Ya. Agama Anda cuma agama di KTP, itu Anda juga dikatakan tidak sehat. Agama Islam, tapi nggak pernah jarang sholat. Apalagi kalau sekilai, waduh ini jamnya gak nutut ini wis saya jamak duhur, asar, maghrib, saya jamak isya. Itu akan tidak sehat. Agama Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Aduh kalau saya minggu itu saya wajib ke rumahnya pasien, mencari pasien mulai pagi sampai sore. Ternyata tidak sehat secara mental dan sosial. Itu artinya Anda tidak sehat. Oke. Moral yang baik ini maksudnya ya, mampu mengendalikan diri. Jadi seperti judulnya mental, berarti harus bisa mengendalikan diri, tidak temperamental. Kadang-kadang baik, kadang-kadang marahan, ya, kadang-kadang baperan. Nah, itu tidak sehat. Ada di sini baperan. Coba kalau baperan segera ke psikiater. Itu enggak sehat, ya. Punya kepekaan sosial, ini juga begitu. Ini masuk dalam domain sehat. Ya, temennya sakit, ya cuek aja. Sakit sudah takdir. Pokoknya saya sekarang fokus untuk besok saya mempersiapkan untuk skelet saya. Enggak seperti itu, ya. Berarti Anda tidak punya kepekaan sosial. Ya. Cerdas, terampil. Juga ada interaksi sosial di sini ya. Jadi kalau Anda itu rutenya setiap hari itu kampus kamar, kos ya. Kampus kamar kos ini juga dikategorikan Anda belum sehat sepenuhnya. Karena Anda tidak ada interaksi sosial. Ya, jadi rute setiap hari itu kampus kamar kos itu nggak boleh. Itu sudah tidak sehat. Ya. Jadi harus ada interaksi sosial dengan tetangga, dengan teman, ya, dengan siapapun ya. Harus ada interaksi sosial. Punya semangat nasional, cinta tanah air. Nah ini kayaknya simpel banget gitu loh, sepele banget. Tapi ini besar loh. Ini maknanya besar sekali. Anda nggak cinta tanah air itu Anda tidak sehat. Ya misalkan di sebelah rumah itu banyak warung kelontongnya, warung apa? Tahu warung kelontong itu? Warung sembako, gitu ya. Tapi saya males kalau ke warung situ, nggak bisa milih-milih, saya langsung aja ke Indomaret, ke supermarket, itu udah tidak sehat. Ya, udah tidak sehat. Karena Anda tidak cinta orang pribumi, Anda cinta orang Cina, orang Amerika. Bukan Cina di sini bukan ya, bukan Cina yang di sana ya. Terus Anda bukan cinta tanah air. Saya itu kalau malam minggu itu ngajak pacar saya itu mesti komedi, kalau nggak, soalnya pacar saya itu nggak mau kalau nggak ke situ. Itu nggak cinta tanah air. Komedi itu meet in mana? KFC itu meet in mana? Jadi itu sepele loh, sepele. Orang yang kasih makan aja kok diperebutkan. Tapi itu sepele tapi menunjukkan kalau kita cinta tanah air. Kalau cinta tanah air kita sehat. Nah, jadi sepele ya. Tapi itu masuk dalam domain sehat, bayangkan. Ya. Makanannya senang yang apa ya? Yang meeting luar negeri itu ngapain gitu loh. Kita banyak makanan-makanan Indonesia yang wajib kita lestarikan. Kalau seperti itu Anda tidak sehat. Dari kandungannya pun ya itu sudah menunjukkan loh, ya kan banyak lemak dibandingkan dengan makanan
Kalau di luar negeri itu sayur itu mahal, daging itu murah. Kalau di sini kebalikan. Makanya kalau kita makan yang banyak dagingnya, McD dan sebagainya, itu sepertinya wah. Padahal kalau di Solonya sendiri, ya, itu junk food, makanan sampah. Jadi Anda ditipu. Jadi mulai sekarang kita harus mengurangi produk-produk luar negeri. Kita kembali lagi ke back to Indonesia. Gitu ya. Nah, ada lagi yang sepele ya, yang sepele tapi ini berhubungan dengan kita sehat atau tidak. Misalkan baru-baru ini ada apa? Event nasional, pemilu. Nah, pemilu kita ini kan bukan partai, ya kita bukan partai. Kita nggak boleh tim sukses kan nggak boleh. Ya, kita harus netral karena kita adalah kaum ilmiah, kaum intelektual, tidak intelek. Nah, bagaimana coba? Saya ingin tahu bagaimana cara Anda. Saya tidak tanya Anda nyoblos apa enggak. Enggak, itu kan bebas dan rahasia. Saya cuma ingin tahu apa kriteria Anda untuk menyoblos presiden kemarin. Apa coba? Karena ini hubungannya sama Anda sehat atau tidak, Anda cinta tanah atau tidak. Ya. Ini 5 tahun loh, nasib kita 5 tahun. Cinta tanah air, ya kan? Kita harus benar-benar dipikirkan. Apa coba? Pertimbangan kemarin memilih siapapun, apa itu presiden, DPRD, DPR pusat apa? Coba saya ingin tahu. Apa? Ambisius? Visi misinya dok. Selain itu, oke. Yang kedua itu adalah rekam jejak. Karena kita bukan partai, ya. Kita adalah netral, kita kaum intelek, kaum terpelajar. Jadi yang kedua itu ya, yang kedua adalah kita harus tahu rekam jejaknya. Khususnya presiden, kalau DPRD kadang-kadang dari semuanya kita hanya yang kenal, gitu kan? Sudah nyoblos belum kemarin? Sudah memilih ya. Oke, jadi rekam jejak wajib. Manusia punya kelemahan sama kelebihan, nggak ada yang bagus semua dari ketiga itu nggak ada. Tapi kita cari yang rekam jejaknya paling bagus. Yang kedua, terus ada 3. Terus apa? Yang pertama, yang ketiga apa? Bagaimana Anda milihnya ya Pak? Hah? Kode virus, kode nggak bisa. Jangan sekali-kali, kapanpun nanti 5 tahun ke depan, jangan sekali-kali milih seperti itu. Kode HP, kode ganteng-ganteng, misalkan voice 1, 2, 3 sampai aja, tidak bisa. Anda harus punya keyakinan, ini 5 tahun, nasib kita. Atau saya pilih yang apa namanya, ini aja deh, yang suka-suka belusukan misalnya. Itu bukan kriteria. Atau saya milih yang suka joget-joget, bukan kriteria. Ya, itu bukan alasan ilmiah. Anda boleh memilih yang 1, 2, 3, tapi harus punya alasan ilmiah. Lah bagaimana? Masa nggak ada pertimbangan? Personality. Kenapa? Saya lihat dari personality juga. Ya, hubungan sama rekam jejak, ya kan? Rekam jejak, personalnya, rekam jejak. Oke. Rekam jejak toh. Padahal ketiga-tiganya mungkin bagus-bagus misalkan. Yang pertama sendiri apa? Oke, kalau visi misi itu teknis. Oke, kita harus tahu visi misi itu teknis. Ini yang bukan. Yang pertama adalah seiman dengan kita. Ya, seiman dengan kita. Religius. Ini maaf ini kalau agama saya maksudnya ya. Religius. Kalau misalnya beda keyakinan ya nggak masalah, tapi
kita bisa si pemilih itu bisa menyesuaikan gitu, dengan keyakinannya. Jadi yang pertama itu seiman dengan si pemilih, religius. Yang kedua rekam jejak. Yang ketiga apa? Enggak hanya asal milih-milih ya, lain kali kalau ada pemilihan apapun, siapapun, pemilihan bengkek atau nggak bisa. Itu aja karena itu adalah mantan saya, nggak bisa. Itu aja guys. Soalnya tuh, aduh, ganteng enaknya, eman kalau nggak itu nggak bisa juga. Itu aja soalnya aku naksir sama dia, bukan juga. Tapi kemarin tuh sekedar ngobrol saja ya, terus bodoh aja tiga-tiganya sekali. Atau wah kok banyak yang ini ya, yang misalnya yang 03 ya, saya 03 saja. Kok di mana-mana kok baliho-balihonya besar-besar, atau terus 01 saja, terus 02 saja, masa gitu? Karena balihonya paling banyak. Bukan. Yang ketiga adalah cari orang dari golongan intelektual. Karena kita netral, kita nggak partai. Jadi pertama adalah seiman, religius, kedua adalah rekam jejaknya paling baik di antara yang lain. Yang ketiga adalah dari kaum intelektual. Itu. Ya, saya bukan cenderung ke 01, 02, 03, bukan ya. Ini saya menyampaikan ya, karena kita sama-sama kaum intelektual. Ya, kita sama-sama kaum terpelajar. Dan kita adalah orang netral. Ya, kecuali kalau saya adalah tim suksesnya 03. Aduh ini udah jelas kalian tak pengaruhi ya. Saya tim suksesnya 02 tak pengaruhi. Saya 01 tak pengaruhi. Kita kan netral. Jadi kita harus milih rasional. Di samping dari program kerja itu wajib. Gitu ya. Ini kira-kira ada putaran 2 apa enggak ya? Atau putaran 3 kali? Yang jelas mereka sekarang lagi berputar-putar ya. Gak apa-apa, kita ikut saja. Jadi sekali lagi, jangan sepelekan pemilihan apapun. Ya, kalau apalagi punya presiden, ada cinta tanah air, Anda punya semangat nasional, harus benar-benar memilih. Ya, jangan karena saya nunggu serangan fajar, saya nunggu serangan malam, saya nunggu serangan habis maghrib. Itu bodoh, kasihan. Jadi orang-orang itu banyak terbeli. Karena begini, banyak kalau ini ada teman saya yang melakukan penelitian, ya. Penelitian tentang itu serangan itu ya, mulai dari serangan malam hari, mulai sore, malam sampai fajar itu mereka meneliti. Jadi ternyata bangsa Indonesia itu, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang golongan menengah ke bawah dengan pendidikannya rendah, ya. Mereka itu rasa apa sih? Apa namanya itu? Aduh aku sudah dikasih, gak enak aku harus milih, rasa apa namanya itu? Rasa sungkan itu tinggi. Dan rasa takutnya juga tinggi. Aku pas kalau gak milih itu nanti ada sesuatu. Apalagi KTP saya suruh fotokopi KTP. Bodoh sekali itu. Jadi Anda nanti ya, sebagai generasi muda ya, kalau misalnya ada tetangga, ada yang kenal seperti itu, Anda harus luruskan. Silakan kalau mau dikasih uang ambil saja, tapi jangan nyoblos dia. Gitu harusnya. Nyoblosnya mana sesuai hati nurani, sesuai kriteria tadi itu. Dikasih uang terima saja. Terima saja kan itu rezeki. Suruh kumpulkan KTP, kumpulkan saja. Nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi orang-orang itu takut gitu. Aduh, aku disuruh kumpulkan KTP, bukan begitu. Nama aku nggak ada gini-gini. Kasihan mereka itu orang-orang yang terbodohi. Mereka adalah orang yang terjajah.
Kasihan, Anda generasi muda jangan sampai seperti itu. Nanti harus meluruskan seperti itu. Kasihan sekali. Akhirnya apa? Ya sudah, negara kita mulai tahun 1977 sampai sekarang adalah negara berkembang, terus berkembang. Kapan majunya? Ya gitu diantaranya. Kalau memilih pemimpin materialistis, nunggu serangan, ya habis itu yang banyak aja, yang banyak peminatnya, yang banyak pemilihnya itu yang saya pilih pasti menang. Ya bukan, bodoh sekali itu. Ya, itu namanya orang yang terjajah. Oke. Ini sedikit saja karena ini hubungannya sama domain dari sehat. Jadi sehat itu luas sekali. Termasuk kemarin milih presiden asal-asalan bagi Anda itu tidak sehat. Ya, bukan hanya saya cek darah, kolesterol normal, gula darah normal, bukan seperti itu. Kemarin milih presiden itu tidak rasional pun Anda tidak sehat. Anda suka ke KFC, Anda kurang sehat. Ke produk-produk selain Indonesia, harusnya kan kita mengembangkan produk kita, gitu ya. Saya bukannya anti Amerika, anti apa bukannya, tapi saya cinta tanah air. Oke, sesekali kepingin nyicip, ya pasti rasanya ya nggak masalah kalau cuma sekedar penasaran saja. Tapi jangan dibuat kebiasaan. Ya, harganya pun juga mahal. Dibodohi Anda itu, dijajah. Di sana itu nggak payu, nggak laku junk food gitu, makanan-makanan seperti itu. Di sini kok kayaknya wah gitu, bukan kayaknya. Didefinisikan wah. Anda dijajah sekali lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya, sehat. Ini, oke, bentar. Jadi ingat ya, jadi sehat sekali lagi ada 3 domain, sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Itu yang penting ya dalam konsep sehat. Ini definisi-definisi saja. Ini sehat ekologi, proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Ya. Contohnya saja ya, hal yang sepele, ada kucing pinggir jalan aja saja. Kalau Anda punya interaksi dengan lingkungan, Anda pinggirkan itu kucing biar nggak ketabrak mobil, biar nggak ketabrak sepeda motor kan gitu. Anda ada kucing mati di jalan, cuekin saja. Harusnya Anda bawa itu kucing, Anda kubur kan gitu. Berarti ada interaksi dengan lingkungan. Ya. Ada teman yang sakit, ada tetangga yang sakit. Misalnya jauh, ya minimal kita mau doa semoga cepat sembuh. Kalau misalnya nggak bisa jenguk, ya. Kalau ada waktu jenguk, dijenguk lah mereka. Ada interaksi. Ada ngobrol-ngobrol kita, bukan ngobrol-ngobrol itu dalam arti gibah, bukan. Misalkan setelah kuliah, ngobrol sebentar sama teman itu harus, ya. Bukan ngobrol, kak sama nang aku nggak dosen itu, kak sama nang aku, bukan kayak itu namanya dosa, namanya gibah itu. Ya. Ngobrol-ngobrol canda-canda itu wajib, ya. Agar pikiran kita selalu fresh. Ya. Tapi bukan ngobrol, gak mari-mari di skill ngobrol, di budaya ngobrol, tutorialnya ngobrol, nah itu juga kelainan. Itu juga harus ke psikiater kalau seperti itu. Ngobrol, ada yang kayak gitu? Insya Allah nggak ada ya. Nah ini definisi ya, Anda bisa searching ya, definisi sehat, definisi sakit ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau Parkin, jadi ini loh tahun 1938. Yang jelas ini bukan orang Indonesia, nggak mungkin orang Indonesia namanya Parkin. Orang Indonesia misalnya Supomo, ya.
CT 2038 itu tapi dari Indonesia. Kalau Parkins nggak mungkin. Tahun 38 itu si Parkins, bukan orang Indonesia, orang baca orang Inggris sana, itu dia sudah memikirkan konsep sehat. Tahun 38 di Indonesia apa yang terjadi? Masih perang. Kita nggak tahu besok kita hidup apa enggak, kita nggak tahu. Mereka sudah memikirkan tentang konsep sehat. Bagi orang Indonesia, cek gak penting ini, kan gitu. Oh, kok itu gak penting, bilang besok saya nggak tahu mati enggak. Jadi ada kesenjangan yang sangat-sangat jauh. Ya. Sampai sekarang, coba bayangkan. Sampai sekarang itu kesenjangannya. Ya. Misalkan gini, alat kesehatan saja ya, rumah sakit. Kalau di sana, aduh, kalau saya lihat searching itu ya, sudah teknologinya sudah super itu, sudah tinggi sekali. Jadi rumah sakit itu sepi di sana. Kenapa? Mereka banyak melakukan telekonferensi, mereka banyak melakukan telemedicine, e-health, ya, jadi health secara online. Sampai pemeriksaan pun secara online. Jadi mereka punya alat, dokternya bawa alat, pasiennya bawa alat. Jadi nggak usah ketemu si dokter. Rumah sakitnya sepi. Ataupun misalnya ada pun ya, ada pasien pun, itu adalah sesuai dengan jam. Jadi nggak ada namanya antri sampai nangis. Kalau misalnya di pasien spesialis anak sampai anak nangis itu karena panjangnya antrian, nggak ada seperti itu. Jadi semuanya serba sistematis. Pasien nomor 1 jam sekian sampai jam sekian, nomor 2 otomatis di HP-nya itu sudah terekam. Jadi kita datang sesuai dengan jam kita. Di sana atau secara prinsipnya namanya rumah sakit. Itu rumah tempatnya orang sakit. Ya. Artinya apa? Selain orang sakit ya nggak boleh ke situ. Kalau pengantar pun ya sampai batasnya. Coba kalau di sini. Ya, ada kalau misalnya ke RSUD Subandi itu ya, misalnya atau ke mana itu rumah sakit Bina Sehat misalnya. Jadi di kamar inap ya, itu lantai lorongnya ya, penuh dengan keluarga. Jadi mereka menggelar tikar begitu. Misalnya yang sakit bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, tetangganya, neneknya, semua berkumpul di situ, nggak pulang-pulang tidur di situ sampai bapaknya sembuh. Bapaknya sembuh pulang, istrinya kena infeksi masuk rumahnya, oh iya. Nah setelah istrinya, mungkin neneknya, gak balik lagi. Ya, sak keluarga sak kecamatan itu ke situ semua. Sekarang yang sepele saja, coba kita lihat di puskesmas. Kalau nanti Anda PKL gitu ya, itu sebagian besar di Jember, itu ada tulisannya, alas kaki harap dilepas. Pernah nggak ke puskesmas ada slogan seperti itu? Nah, nanti Anda akan tahu, alas kaki harap dilepas. Saya sampai ketawa sendiri. Ini akan bisa sehat, gitu ya. Ini loh rumah sakit, puskesmas kan rumah sakit, rumahnya orang sakit. Kok alas kaki harap dilepas? Justru harus pakai alas kaki, gitu. Kalau di sini itu ada interaksi bakteri, virus dan sebagainya, parasit, jamur dan sebagainya. Kok alas kaki harap dilepas? Ya, di klinik misalnya klinik di desa-desa coba dilihat. Ada tulisannya itu, alas kaki, apotik misalnya, alas kaki, atau rumah-rumah apa kayak gitu. Saya tidak pernah melakukan itu. Jadi misalnya ada slogan, saya nggak peduli. Kalau saya supervisi gitu ya, supervisi Anda nanti di puskesmas, ada slogan gitu, saya nggak peduli, saya pakai saja alas kaki. Dan selama ini aman-aman saja sih, nggak ada yang negur. Kalau ada yang menegur ya saya jelaskan, ini rumahnya orang sakit kok alas kaki dibuka, ya ketularan semua. Ya. Aneh, kok Indonesia itu aneh dengan jahil. Saya sampai heran.
Jadi begitu masuk Puskesmas X, begitu masuk ada tulisannya alas kaki ada tulisan. Lucu itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah definisi-definisi saja. Ini ada definisi sakit, tadi definisi sehat, ini adalah sakit ya. Keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan baik itu aktivitas jasmani, rohani dan sosial. Kayak tadi itu fisik, mental dan sosial. Okay. Nah ini yang sedikit harus Anda pahami ya. Ada istilah-istilah. Kenapa ya? Tengok lagi, operator minta tolong. Kena kaki saya tadi. Ini adalah konsep yang harus kita pahami ya. Penyakit rasa sakit ya. Penyakit itu sifatnya objektif, rasa sakit adalah subjektif ya kan. Kita dipukul teman, ada yang rasa rangsang sakitnya tinggi, ada yang rendah, ada yang kalau belas sakit, ada yang langsung sakit, langsung menangis ya. Jadi sifatnya adalah subjektif, sedangkan penyakit adalah objektif. Ada 3 definisi atau 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada namanya kasus klasik, ada kasus klinik, ada kasus subklinik, ada kasus sehat. Jika rasa sakit ada, penyakit ada, itu namanya kasus klasik. Misalnya kita RAS, ya, recurrent apostomatitis sakit, ya, ada penyakitnya ada. Yang kedua, rasa sakitnya ada, penyakitnya nggak ada. Misalnya dia masih trauma dengan accident yang dia alami. Jadi masih ada rasa sakit, tapi penyakitnya sudah tidak ada. Ada kasus subklinik, rasa sakit gimana dari penyakit ada. Nah ini ya, yang bahaya. Misalnya apa? Si A misalnya. Terus rasa sakit tidak ada, penyakit tidak ada, kasus sehat. Nah, epidemiologi itu memfokuskan pada kasus 1 dan kasus 3. Kasus klasik, bukan angka ya, kita enggak, jangan hafalkan angka, tapi hafalkan namanya ya. Itu kasus klasik dan kasus apa? Subklinik. Oke. Ya, perhatian epidemiologi itu fokusnya pada tiga. Jadi pada penyakitnya, bukan pada rasa. Ini klasifikasi penyakit baru ya, ada berdasarkan resiko ya, misalnya tekanan darah, hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol jantung gitu ya. Berdasarkan kelainan fungsi, kelainan pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Ada pengaruh berat indeks, ada angka kematian ibu, angka harapan hidup dan sebagainya. Berdasarkan sifat multidimensial, ada menurut gejala, resiko serta kelainan fungsi yang ditimbulkan. Sudah sampaikan tadi tentang konsep sehat. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, proses terjadinya penyakit infeksi. Jadi ada namanya trias penyebab penyakit, ada 3. Ada agent, ada man, ada lingkungan. Ketiga-tiganya harus ada. Salah satu tidak ada, maka penyakit itu tidak akan timbul. Agentnya ada. Misalnya E. coli misalnya, E. coli ada, manusianya ada, tapi lingkungannya sehat, dia nggak akan terjadi. E. coli-nya ada, manusianya ada, lingkungannya kumuh, minum air nggak direbus 100 derajat, ya
ya akan terjadi diare. Jadi ketiga harus ada. Jika ketiga-tiganya harus baik, salah satu tidak baik akan terjadi penyakit. Ini agent ya, saya kira sudah paham. Nah, menimbulkan penyakit ya. Pejamu pada manusianya bisa dipengaruhi jenis kelamin, usia, sebagainya, genetik mungkin. Lingkungan di sini ada lingkungan fisik, lingkungan politik, lingkungan sosial, yang sudah saya sampaikan tadi. Lingkungan fisik itu air, tanah, udara itu lingkungan fisik. Dengan biologis itu adalah makhluk hidup, virus, jamur, bakteri dan sebagainya. Dengan sosial, ya lingkungan di sekeliling kita. Ada pekerjaan, penghasilan, organisasi, sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, ini ada dua definisi ya, pada konsep sehat sakit yang harus kita pahami, yaitu ada patogenitas, ada virulensi. Kalau patogenitas itu adalah kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit pada pejamu. Patogenitas. Sedangkan virulensi itu adalah kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit yang berat atau fatal pada pejamu. Itu bedanya. Sehingga rumusnya kalau patogenitas, jumlah kasus penyakit tertentu dibagi jumlah orang yang terinfeksi. Ya. Kalau itu virulensi adalah jumlah kasus berat atau fatal, ya, dibagi jumlah kasus penyakit tertentu. Itu istilah, ada dua istilahnya yang biasanya kita gunakan dalam konsep sehat sakit. Ini istilah-istilah saja. Ini klasifikasi penyakit ada berdasarkan kriteria manifestasi penyakit ya. Ada gejala, ada keluhan, ada kelainan bentuk, kelainan fungsi gitu ya. Terus menurut kriteria penyebab penyakit ada misalnya dari tubuh silikat namanya adalah silikosis ya. Dari Yacinfilaria filariasis, dari salmonella, salmonellosis dan sebagainya. Oke. Saya kira itu ya tentang konsep sehat sakit yang harus kita pahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke satu bab lagi? Ya ada ya. Saya kira sudah kok ini konsep sehat sakit. Oke, Mas tolong Mas. Sekarang kita ke kualitas hidup, quality of life relative terakhir. Itu matikan dulu.
Yang diganti bukan laptop, tapi kabel. Baik, saya lanjutkan ya tentang quality of life. Dan juga mudah ya. Jadi sekarang ada setting banyak sekali ya artikel-artikel yang berhubungan dengan quality of life. Dimana quality of life berarti kualitas hidup, kan gitu ya. Quality of life itu kualitas hidup. Yang kita fokuskan adalah quality of life relatif terhadap ya. Kualitas hidup yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kesehatan diri dan tubuh. Ya, definisinya adalah persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalaninya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat menuju tersebut tinggal, serta membandingkan kehidupan tersebut dengan harapan, standar, dan tujuan. Jadi harus sesuai apa yang kita lakukan itu, apa yang perilaku kita, ya, apa yang kita lakukan sehari-hari harus sesuai dengan harapan, harus sesuai dengan standar yang ada, harus sesuai dengan tujuan. Nah, jika salah satu nggak sesuai, berarti pada hidup kita rendah. Dan ini menarik untuk diteliti ya. Pada hidup itu menarik untuk diteliti karena sawangannya sepele, kelihatannya sepele, tapi efeknya itu sangat signifikan. Misalkan saja balita yang sakit gigi. Sebagian besar nanti kalau ada skripsi, ini sudah skripsi ya? Oh sudah, nah jika ada nanti akan melakukan penelitian ya, skripsi di sini ya, terutama yang PH ya, yang tadi ya, gimana penelitian epidemiologi, misalnya mau melihat karya studi. Jadi ibu-ibu di desa, ya, jangan di desa ya, tapi di kota juga sama saja sih ada sana. Memandang karya segitu, aduh biasa kalau anak saya giginya berlubang, anak kecil giginya berlubang, anak kecil gigis di depan, ICC itu ya Pak, ICC. Ya Pak, ICC nggak tahu. Apa ICC jelas? Cari. Apa? Insisi? Insisi? Oh, udah ada. Insisi. Insisi. Insisif. Potongan bagian jarak, jadi yang sampai setengah anaknya dipotong. Bisa sisi. Loh, kan abses. Aku juga kira itu kok ini loh. Gak ada semua loh. Insisi. Jangan lo gitu, itu sekali-kali. Apa? Solusi tapi dulu ada yang ikut tuh gimana itu? Kan soalnya Indonesia nggak ada. Ada. Nokia. Laptop Oppo. Banyak. Oh ngarong. Tidak sehat juga nih. Itu juga tidak sehat. Ini juga. Nih Vivo kan HP keluar kan? Oh, semuanya keluar nggak sehat. Ini Nokia. Loh, apa? Ditinggal kita. Ngapain? Boker. Anjir. Apa? Tuh, lagi di itu. Di sana. Lagi di sana. Ya. Di sana. Cetakannya. Di cetakannya. Udah semalam ke sana. Di Explorer. Nah, Anda jangan malu-maluin effort di UNED loh ya. Anda kalau keluar ngomong sisi, aku sisi apa? Malu-maluin. Ya, jadi istilah dokteran gigi harus hafal Rek. Isi itu aduh gimana-mana mesti ada isi, tiba internetnya lemot. Jangan sampai ya, istilah-istilah harus paham. Macam malu-maluin dosen PKGM ya, dosen pedo itu juga hubungannya sama isi. Nah, dimensinya ada dimensi fisik ya. Ini kualitas hidup ini hubungannya sama konsep zat tadi. Jadi saya nggak banyak menerangkan di sini, karena
Nah kita sudah paham tentang konsep sehat aktif. Dimensi fisik, ya, ada dimensi psikologi, jadi ada perasaan positif, ya, berpikir, belajar, motivasi dan konsentrasi, harga diri, citra dan penampilan tubuh, perasaan negatif. Nah ini beberapa hal yang masuk dalam dimensi psikologi. Jadi kelima ini harus harus normal, ya. Artinya kalau perasaan negatif ya jangan ada, ya. Perasaan positif ditingkatkan, belajar ditingkatkan, harga diri ya standar aja, jangan sampai harga dirinya tinggi atau jangan sampai nggak punya harga diri, gitu. Jadi harga dirinya itu ya normal saja. Citra diri dan penampilan tubuh, penampilan diri maksudnya itu juga normal saja, ya. Enggak yang flawless sekali, ya, atau yang norak sekali juga jangan, ya. Jadi ya standar saja. Dan ya mohon maaf, dan harus konsisten, ya. Misalnya pada penampilan diri harus konsisten. Kalau ini maaf ya, kalau di kampus itu pakai jilbab, di rumah juga pakai jilbab, di luar juga harus pakai jilbab. Nah enggak ya jangan tidak konsisten. Jilbab mana hanya di kampus saja. Kalau ke mall enggak pakai. Saya pernah itu menjumpai mahasiswa. Dia menyapa saya juga nggak kenal. Orang biasanya pakai kerudung. Ternyata kerudung hanya digunakan untuk formalitas di kampus. Kalau nggak pakai ya sudah harus konsisten. Di kampus tidak pakai, sudah tidak pakai, itu lebih baik dibandingkan dengan hanya sebagai seragam sekolah saja. Ya, tolong ya. Kalau di kamar, yo kamu nggak pakai terserah. Bukan berarti tidur pakai ya juga enggak, gitu ya. Tapi kalau berinteraksi dengan orang ya harus konsisten lah, ya, apalagi di luar. Ya. Ini anak kos-kosan nih terutama, ya. Jadi saya ketemu di mana dulu itu, di luar. Kaget saya. Saya juga bukan orang-orang religius, benar itu juga enggak. Tapi kita harus konsisten. Gitu ya. Ini masih psikologi, ya. Hubungannya sama, sekali lagi ini hubungannya sama sehat sakit tadi. Ini dimensi sosial yang sudah kita sampaikan. Dimensi lingkungan tadi sudah, ya. Ini yang paling berinteraksi pada kualitas hidup ini adalah dimensi lingkungan sosial. Jadi itu tadi belum lengkap saya cerita tadi yang ibu yang anaknya KSI tadi. Jadi sebagian besar hampir 90% ini bisa digunakan sebagai latar belakang, digunakan sebagai pendahuluan pertama. Ibu Halida itu merasa nggak masalah anak saya giginya ICC, gigis, karies dan sebagainya. Masalah tuh nanti akan digantinya dan kemana ya gitu, ya nggak sih? Nah, padahal kalau kita lihat anak yang sakit gigi itu biasanya recurrent, kambuhan karena nggak ada lagi. Ya, sedikit giginya sakit, bengkak dan sebagainya. Akibatnya apa? Dia nggak mau makan, dia nggak bisa sekolah, misalnya TK atau SD. Ya, dia nggak bisa sekolah, dia nggak mau berinteraksi dengan temannya, malu orang muka. Dia bawaannya marah-marah, ya kan emosinya meningkat pada gigi. Ya, jadi nangisan, ya cengeng. Nah ini juga berimbas dengan keluarganya. Karena nangisan, ibunya juga emosi. Ibunya nggak bisa tidur, nggak bisa nyapu-nyapu, nggak bisa ngapa-ngapain ngurusin anaknya. Akibatnya apa? Anaknya nggak mau makan dan sebagainya, gizinya terganggu. Ya, sudah gizinya terganggu, kualitas hidupnya juga terganggu. Jadi fatal akibatnya kalau balita dibiarkan sakit gigi. Ini
ini yang harus kita selesaikan, ya. Jadi di antaranya apa? Kita membantu menyelesaikan, meneliti. Misalnya, determinan apa sih, seberapa besar sih efeknya. Nah, nanti hasilnya apa yang dilakukan? Coba, kalau Anda, saya tanya ini, karena sampai sekarang, ya sampai sekarang, itu skripsi ya sudah skripsi, nggak ada apa ya, nggak ada gunanya kalau menurut saya. Kalau Anda sudah skripsi, ya sudah skripsi, misalnya pedo misalnya, yang berhubungan dengan anak balita misalkan, ya, atau di lab apalah ya. Anda sudah penelitian, Anda sudah ujian skripsi, Anda sudah lulus dengan nilai A, apa yang harus dilakukan? Misalnya, ini ada yang ke pedo atau yang ke DM? Ada yang jelas ya? Oke, kalau misalnya ini ke masyarakat ini efeknya besar, misalnya ke bidang Anda pedo atau yang sudah Anda dapatkan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan setelah itu? Hah? Apa? Gak apa-apa, anu aja, ungkapkan saja. Apa? Sudah lulus, dapat A. Ya, misalnya masalah kalian sedikit balita tadi misalkan. Setelah lulus, apa yang harus dilakukan? Lulus sarjana dengan predikat A. Yang harus dilakukan? Bersyukur, alhamdulillah, oke. Terus setelah itu Membawa perubahan ke masyarakat. Hah? Membawa perubahan ke masyarakat. Gimana? Membuat perubahan ke masyarakat. Bagaimana cara membuat perubahan? Wah, ini 01 ini kalau perubahan besar. Bagaimana cara membuat bagus, membuat perubahan bagus di masyarakat? Bagaimana cara Anda membuat perubahan di masyarakat? Mulai mengedukasi dari lingkungan sekitar dulu, bro. Bagaimana cara mengedukasi Anda? Kapan Anda mengedukasi? Wong Anda setelah skripsi Anda tahu? Nah, oh berarti Anda setiap minggu ya sana ya? Atau Sabtu Minggu khusus untuk mengedukasi masyarakat begitu? Tak catat loh, kalau gitu nggak apa-apa. Tak catat namanya ini, tak cek setiap Sabtu Minggu harus ke lapangan. Bagus itu, tapi harus dilaksanakan, harus konsisten tadi. Mau kayak gitu? Mau? Ya, tidak realistis sebenarnya. Jadi dijawab sendiri, disangka-sangka sendiri, ditumbang-tumbangkan sendiri hipotesisnya. Kenapa kan seperti ini kan? Makanya semua skripsi dalam bidang apapun nggak ada gunanya. Lalu pada skripsi, alhamdulillah, langsung apa namanya bunga apa yang balon-balon itu berterbangan. Ya, habis gitu jadi setelah skripsi langsung di bawah itu sudah disambut oleh cheerleader apa itu namanya? Apa sih pokoknya yang bawa bunga, yang bawa buket-buket itu, yang bawa balon-balon, terus bawa selempang. Kreatif sekali saya pikir. Mas itu kreatif sekali dalam hal seni, itu kreatif sekali. Tapi dalam hal materi sama sekali tidak kreatif. Sama sekali tidak kreatif. Contohnya, judul skripsi. Kalau Anda kreatif dengan tema skripsi, Anda cari itu. Anda cari, Anda browsing ya. Setelah ketemu, Anda searching, Anda copy judul itu ya. Anda tulis di mana nih di browser itu, Anda klik. Nanti akan muncul banyak. Nah, kalau sudah ada ini, berarti saya tak mengambil ini. Saya tak mengambil yang ininya karena ini sudah ada dan sebagainya. Itu kreatif. Tapi mulai zaman A sampai zaman Z nggak ada yang seperti itu. Mesti judulnya tingkat pengetahuan ibu, hubungan karir dengan tingkat pendidikan orang tua. Kalau dicek, di searching, aduh, ya syarat-syarat, tahu syarat-syarat itu. Syarat-syarat itu bermiliar-miliar. Itu nggak kreatif. Sehingga kalau anak bimbing saya, mesti saya kasih itu judul. Karena saya nggak mau judulnya mahasiswa. Ya bukan saya menghina, bukan. Ya. Tapi kan malu nanti kalau dipublish. Judul seperti itu banyak yang niru, banyak apa ya, kembarannya banyak kan nggak boleh.
Atau misalnya ada mahasiswa punya judul, saya lihat bagus, oke, saya suruh lanjut. Tapi kalau aduh seperti ini enggak deh, mending dia saya kasih. Jadi saya simpulkan, mahasiswa dalam hal akademis tidak kreatif, tapi dalam hal seni saya acungi jempol. Saya acungi jempol. Jadi belum tahu lulus tidaknya, kalau ujian skripsi itu, mau lulus mau enggak, ya, itu di bawah itu sudah cheerleadernya itu. Habis gitu mahasiswa turun ke lantai bawah, nangis-nangis gak lulus. Nah kayak gitu. Padahal balonnya sudah mulai sana sampai sana itu. Yang bawa balon itu, yang bawa buket itu sudah barisan kayak di karpet merah gitu. Ya, kreatif sekali. Terus apa gitu ya? Jadi buketnya itu ada coklat, ada ini tuh kreatif sekali. Coba Anda tadi ujian sidang kreatif. Ujian ini menang, ditanya pengujinya menang ya. Karena mungkin dia menganggap menang itu bagus gitu ya. Karena menang kan ada pahala. Jadi mungkin dengan menang nanti pengujinya kasih nilai 90 gitu ya. Enggak ngomong kelas. Begitu turun, wah suaranya menggelegar-gelegar ya, jadi rasa syukur, rasa bangga saya sudah saja namanya. Padahal kalau tahu ujiannya dia kuasa bicara ya. Jadi diam aja, ditanya diam aja. Pertanyaannya itu pertanyaan yang di naskahnya juga nggak kreatif. Makanya ayo sekarang, mulai sekarang ya, Anda harus banyak baca. Ini laptopnya setiap mahasiswa punya laptop, internet gratis. Di rumah saya yakin kos-kosan nggak mungkin nggak ada wifi-nya. Kurang apa? Oke, waktunya habis untuk skill lab. Apakah skill lab sampai jam 12 malam? Kan enggak. Nah, jadi bacanya tidak harus baca skripsi, baca mata kuliah. Misalnya Parhat itu paradigma sehat ya, bukan Parhat itu artis bukan ya. Baca itu ya, habis maghrib kan sama layar-layar bisa. Sampai heran saya sama mahasiswa itu, emang loh ada ini ya. Apalagi ini kelas A kan gurunya ada pinter-pinter katanya ya. Cuman saya mau meneliti apakah ada signifikan antara kelas A sama kelas B di berbagai ini, di berbagai mata kuliah. Ini rencananya saya penasaran soalnya. Jadi tunjukkan kalau masyarakat FKG itu pintar-pintar gitu, kreatif. Ya, ini faktor-faktornya ya. Nah seperti ini kan teorinya. Ini saya mengatur dari beberapa teori bahwa faktor-faktor quality of life itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan sebagainya. Ini kan teori ya. Nah Anda sebagai mahasiswa harusnya punya pikiran gitu, wah saya mau menumbangkan teori ini, saya mau mengecek, saya mau membuktikan kalau teori ini benar. Nggak ada kah pikiran kayak gitu? Lihat misalnya lab, misalnya apa, bidang anatomi atau bidang apa, menurut teori ini, atau bidang biologi oral, menurut teori ini saliva itu dipengaruhi gini. Benar kan? Kan kita kaum terpelajar, kaum intelek, kita nggak sekedar mengadop teori saja. Harusnya kita berpikir seperti itu. Misalnya yang mempengaruhi pada hidup apa tadi, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, faktor sosial, dan apakah iya? Jadi itu caranya. Sehingga saya punya inisiatif, saya punya ide, saya mau membuktikan teori ini. Jadilah judul di skripsi. Bagus membuktikan teori. Oh ternyata hasilnya nanti jenis kelamin itu tidak berpengaruh terhadap batas hidup. Kan menarik. Kenapa?
berpikirnya kreatif, bukan kreatif dalam merangkai buket, bukan. Ya, sampai campur ada coklat, ada uang, ada permen, ada apa, dicampur sama uang gitu ya. Uang, ada uang juga loh ya. Berarti Anda ini kaya ya. Jadi uang dihambur-hamburkan kan gitu. Oke, tadi saya lupa. Setelah skripsi tadi apa yang dilakukan? Nah, belum dijawab. Setelah bersyukur ya sampai menggelar karpet merah tadi, apa yang dilakukan? Makanya saya pikir gak ada gunanya. Gak tahu. Loh, ya apa Pak? Mau skripsi tapi gak tahu yang akan dilakukan. Publikasi, oke. Salah satunya itu harus publikasi. Harus dipublikasi. Selain itu ada dua, publikasi, oke bagus. Harus publikasi. Karena dengan publikasi orang lain tahu hasilnya, kan gitu. Selain publikasi, khusus untuk yang ke masyarakat, misalnya UM ke masyarakat, bidang medicine atau PIDU atau perio atau yang ke masyarakat atau KPM, kalau KPM itu hubungan masyarakat. Apa yang dilakukan? Selain publikasi, apa kayak Mas tadi itu setiap 1 minggu dia lapangan mengedukasi. Loh ya apa nggak tahu ini? Lah nggak ada gunanya. Nah terus hasilnya yang bombastis, hasilnya yang bagus itu oke. Kalau publikasi yang baca adalah orang-orang tertentu. Masa masyarakat desa, masyarakat diajar sana baca publikasi? Wong internet yang nggak bisa buka. Ayo. Nanti waktu kamu, nah misalnya saya mengambil datanya di daerah sana, Arjasa, pokoknya pinggiran di Jember yang desa banget. Ternyata karis balita sana itu tinggi dan berdasarkan hasil penelitian, ibunya kurang memperhatikan kesehatan. Nah itu kan masalah. Nah itu tidak masalah gitu ya. Alhamdulillah kemarin dulu sudah saya langsung koas. Masalahnya nggak terselesaikan itu sampai menumpuk-numpuk tahun pertama, sampai tahun sekarang menumpuk. Ini tadi bagus sosialisasi, tapi nggak realistis gitu. Apakah benar setiap Sabtu saya kesana mengedukasi? Enggak. Kecuali memang Anda benar-benar melakukan ya alhamdulillah, tapi nggak mungkin. Apa? Waduh, apa gitu ya? Anda habis ini skripsi tapi nggak bisa memberikan sumbangsi ke masyarakat. Mending nggak skripsi kalau seperti itu. Apa Pak? Hah? Iya, jadi laporannya Anda itu, hasil skripsi Anda itu harus diberikan ke dinas kesehatan. Harus diberikan ke puskesmas. Jika perlu Anda presentasi dengan kepala puskesmas, biar mereka tahu masalahnya, masalah di wilayahnya, sehingga mereka bisa memfollow up. Nah sampai enggak, skripsinya di wilayah kerja puskesmas loh ya sudah. Skripsinya di wilayah kerja puskesmas Kaliwates ya sudah. Kepala puskesmas Kaliwates pun lo nggak tahu kalau ada mahasiswa yang mengambil data. Bagaimana mereka bisa memberikan solusi ke wilayah kerjanya kalau nggak ada masukan dari kita? Ya, jadi itu. Oke. Ini yang terpenting ya, oral health relative quality of life. Jadi kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Ini biasanya pada anak. Ya. Karena anak ini dalam masa pertumbuhan, growth
dewasa, lansia itu macamnya banyak. Silakan dibaca. Sekali lagi ya, silakan dibaca. Dibaca sendiri, searching. Oral health relative quality of life pada balita atau pada anak, set akan muncul. Pada lansia, set akan muncul. Pada dewasa akan muncul. Ya. Ini contohnya saja. Ada egois, ya. Egois ini ada dua ini ya, ada dua sub atau ada dua bagian ya. Ada namanya CIS, ada FIS, ya. Ada Child Impact Section, ada Family Impact Section. Ya, dengan 6 kategori 0 sampai 5. Jadi alat ukur untuk mengukur kualitas hidup relatif oral health itu dengan kuesioner. Dengan menggunakan skala Likert. Apa skala Likert itu? Anda sudah meten? Sudah sekarang skripsi kok belum meten. Nah, apa skala Likert itu? Hah? Oh mas? Bukan. Apa itu? Isi-isi nggak tahu, skala Likert nggak tahu. Ini Anda ini mahasiswa FKG loh. Yang masuk ke sini itu loh nggak sembarangan orang. Grade-nya itu tinggi. Tinggi nomor 2 setelah FK loh. Masa ekonomi aja paham kok skala Likert. Anda yang masuk dengan grade tertinggi loh nggak paham. Aja malu-maluin FKG UNED lah ya. Sudah isi nggak tahu, sekali nggak tahu. Aduh, siapa dosennya? Gitu nanti kalau ada orang tanya. Mudah-mudahan nama saya nggak ada dalam daftar dosennya. Malu saya. Ayo dipelajari sekali kan ya. Apalagi sudah meten, harusnya ya tahu ya. Oke. Ini ada lagi Child Perception Questionnaire. Jadi banyak sekali ya, silakan. Caranya itu dengan menyebarkan kuesioner. Nama kuesionernya ada Child Perception Questionnaire, ada ECOBIS dan sebagainya. Ya. Ini dengan 37 item, ya. Ada gejala oral, fungsional, emosional, dan sosial. Totalnya ada 37 item. Nah, ada lagi COHIP. COHIP itu adalah Child Oral Health Impact Profile. Ini 34 item. Nah, ini penyederhanaan menjadi 19. Jadi COHIP SR 19. Nah, ini adalah contoh dari batas hidup relatif oral health pada orang dewasa. Ada oral impact on daily performance. Ada lagi oral health impact profile. OHIP. Ada lagi oral health quality of life United Kingdom. Jadi macam-macam ya. Masih banyak, ini beberapa contoh saja. Ya. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi dibaca di rumah, searching tentang kualitas hidup relatif oral health, quality of life relatif oral health, dan konsep sehat sakit. Karena ini materinya adalah materi awam ya, bukan